saya memberikan judul pada materi saya adalah Nawangsari Cyber Counseling. Karena yang saya presentasikan hanya butiran-butiran debu saja. Kalau Prof. Nur tadi sudah luar biasa, saya hanya butiran-butiran debu dari renungan saya tentang manfaat dari teknologi dalam sebuah pelaksanaan konseling. Bapak Ibu yang kami hormati, para peserta, sebelum acara kita mulai, marilah kita menata hati untuk berjihad melalui jalan belajar. Pada kesempatan ini kita mengikuti seminar nasional adalah untuk membuat sebuah tabungan ilmu, amaliyah demi amal ilmiah melalui jalan belajar kita. Semoga menjadi catatan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah selaskan pikiran, perasaan, kita coba untuk fokuskan diri kita. Kita tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Prof. Nur yang luar biasa. Mari kita selaskan pikiran kita dan perasaan kita untuk membawa kebaikan pada perkataan dan juga perbuatan. Tarik nafas dalam-dalam, silakan, dan keluarkan. Yang terakhir adalah bacalah basmalah atau doa menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Senang atau biasa saja? Sedih, bosan, cemas, atau sungguh menyedihkan? Dan bagaimana keadaan Bapak Ibu hari ini? Kita harus banyak bersyukur karena umat Muslim harus bagaimanapun keadaannya harus mengucap alhamdulillah. Kita harus banyak bersyukur dengan menggunakan karunia kita, misalnya kepandaian sesuai dengan fungsinya. Banyak sekali mahasiswa yang chat saya, Pak, semester depan masih online nggak kuliahnya, saya ingin tatap muka. Gimana ini, Pak? Nah, dengan kondisi seperti ini, apapun kondisi seperti ini, marilah kita petik hikmah dari segala hal yang terjadi. Karena dengan kita banyak bersyukur, maka kenikmatan kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kutip dari refleksi dari Quran surat Ibrahim ayat 7 yang mengatakan, dan ingatlah juga kalau Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Kondisi seperti ini, kita harus mensyukuri nikmatnya. Kita ambil hikmah dari kondisi pandemi COVID-19 ini dengan banyak bersyukur. Mungkin ketika kalau tidak ada pandemi, mungkin peserta seminar ini tidak ada yang dari Sumatera, tidak ada yang dari luar Jawa, atau tidak ada yang dari Jakarta. Dengan kondisi pandemi ini kita bisa melakukan seminar via Zoom, ya, pembelajaran via Zoom, pertemuan lewat Zoom, atau melaksanakan konseling berbasis online atau yang kita kenal dengan cyber counseling. Refleksi yang kedua, kata Sayyidina Ali, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya, sungguh mereka akan menghadapi masa yang berbeda dari masamu. Ketika saya kuliah di S1 BK UNESA dulu mengatakan tahun 2005, konseling adalah sebuah hubungan face to face atau hubungan tatap muka, bertemu secara langsung. Namun terjadi perubahan paradigma bahwasanya konseling itu tidak hanya bisa dilaksanakan secara tatap muka langsung, tapi bisa melalui online, bisa melalui Zoom dan lain-lain. Hal itu sudah diwasiatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib tentang perubahan-perubahan zaman, dan ilmu juga mengalami perubahan. Hal yang benar pada hari ini, ilmu keilmuan yang kita yakini benar, mungkin ada perubahan di masa yang akan datang. Yang ketiga, kita belajar untuk memaknai COVID-19 memaksa kita untuk berubah. Kita kutip dari sebuah kalimat, al-alimu ya'fi bil isyarah wala ya'im wala la ya'fi wala bil zarah. Yang maksudnya adalah orang alim paham bahwa COVID-19 ini adalah sebuah isyarat, dan orang lalim, lawan dari alim, dilempar batu pun tak paham. Mungkin pada kondisi seperti ini kita sering di rumah, sudah saatnya kita harus dekat dengan keluarga. Sudah saatnya kita harus merawat anak, merawat istri, dan memberikan kasih sayang yang lebih dalam
kepada istri karena sekarang kita sering di rumah untuk WFH dan lain-lain. Kita lihat juga ada filosofi ikan yang kita belajar dari ikan tentang cyber counseling. Ketika ikan koi dilahirkan dalam kondisi seperti ini, pertama dilahirkan dia polos, mana ya segi baik bagusnya yang mana ikan koi. Tapi ketika dia besar, tumbuh besar, dia tumbuh dengan warna yang amat sangat bagus. Nah, maksudnya di sini, kalau kita hanya sekedar mengenal cyber counseling, oh cyber counseling itu ini, tapi tidak memahami maknanya, maka kita bisa terjebak dalam sebuah makna. Setiap makhluk punya keunikan dan kebaikan untuk ditawarkan pada dunia. Keunikan dan kebaikan itu belum tampak ketika baru dilahirkan. Para siswa-siswi yang ada di sekolah itu punya keunikan tersendiri. Dalam kondisi pandemi seperti ini tentu banyak sekali problematika yang terjadi. Menteri mengatakan harus segera ditatap mukakan karena banyak sekali pemukulan pada anak atau anak menjadi korban bullying. Nah, maka seorang konselor harus bisa mengembangkan keunikan. Keunikan dan kebaikan akan muncul dan berkembang setelah melalui proses pemenangan perjuangan yang pantang menyerah. Dan itu adalah tugas kita, tugas saya, tugas kami semua untuk mengembangkan keunikan di dunia pendidikan. Yang selanjutnya adalah disclaimer, pembahasan tentang cyber counseling, teknologi informasi, dan media elektronik sangat erat kaitannya dengan perbedaan perspektif dan pengalaman masing-masing. Sehingga pada kesempatan ini mari kita bersama-sama berbagi pengalaman dalam penggunaannya. Karena saya juga di sini juga belajar memahami tentang cyber counseling. Yang selanjutnya, ketika kita lihat ini, siapakah yang dulu berharap bisa bekerja atau kuliah dari rumah? Tapi sekarang sudah hampir 2 tahun ini pandemi. Apa nggak bosen di rumah terus? Jadi seperti itu. Nah, pada kesempatan ini, butir-butir yang akan saya jelaskan atau saya presentasikan kepada Bapak Ibu, butir-butir renungan adalah standar kompetensi teknologi pada konselor, tadi sudah diurai banyak oleh Prof. Nur. Yang kedua adalah tren teknologi pada masa depan, bagaimana tren teknologi pada masa depan atau kondisi-kondisi pandemi seperti ini. Yang selanjutnya adalah konsep kunci, perkembangan dan tren teknologi pada profesi bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir adalah Nawangsari. Mungkin banyak yang memikirkan dalam benaknya, apa Nawangsari itu? Nawangsari adalah sebuah kata filsafat, filosofis. Nawang artinya menerawang, sari adalah mengambil sari estetika dari cyber counseling. Yang saya ambil di sini adalah berbasis media elektronik, chat, dan video. Mari kita bersama belajar. Dari standar dan kompetensi teknologi yang saya ambil dari Association for Counselor Education and Supervision, membuat 12 poin kompetensi terhadap teknologi yang perlu dikembangkan oleh konselor. Yang pertama, seorang konselor harus mampu untuk mengembangkan halaman website. Kalau dulu para konseli dulu biblioterapinya itu membaca buku di perpustakaan, maka konselor harus bisa membuat website tentang bagaimana tips-tips menghadapi ujian, tips-tips untuk mencegah stres, dan lain-lain. Itu namanya bentuk self-counseling. Yang kedua adalah mampu menggunakan perlengkapan audiovisual seperti rekaman, video, suara, proyektor, dan lain-lain. Saya juga mengajar media BK di S1, itu saya sering para mahasiswa saya minta untuk membuat media BK berbasis video. Saya ambil itu tugas-tugasnya saya upload dalam channel YouTube itu. Dan ternyata amat sangat banyak yang melihat. Dan saya lihat komentar-komentar itu malah dari siswa-siswa dari sekolah lain. Ada komentar di materi saya itu nama ini, sekolah ini, kelas ini maksudnya apa ya? Mungkin materi tersebut diambil oleh
si guru untuk memberikan materi kepada muridnya. Nah, yang ketiga, konselor harus mampu menggunakan statistika atau berbasis komputer. Yang keempat, mampu menggunakan aplikasi berbasis komputer atau tes, diagnosis program, dan keputusan karir. Seperti sekarang banyak sekali para peneliti-peneliti itu malah mengambil atau menyebarkan instrumen melalui Google Form. Zaman saya dulu S1, kalau melakukan penelitian ya menyebarkan angket, ya saya harus terjun ke sekolah. Tapi sekarang lewat Google Form bisa mengetahui se-Indonesia atau sedunia. Atau mampu menggunakan email. Terkait konseling, mengikuti berbagai kegiatan pengembangan konseling online seperti hari ini, mampu menggunakan perlengkapan penyimpanan data, mengetahui dan memahami aspek hukum etika terkait layanan konseling. Yang ke-10, mengetahui dan memahami kelebihan dan kekurangan dari konseling melalui internet, mampu menggunakan internet dalam mencari berbagai macam informasi, entah berkenaan dengan SNMPTN, SBMPTN, atau berkenaan dengan pekerjaan. Konselor harus lincah dengan itu. Dan yang terakhir, mampu mengevaluasi kualitas informasi di internet. Baik. Nah, sebentar, Pak. Bagaimana menyikapi perkembangan dan tren teknologi dalam BK? Teknologi tidak sebatas dari penggunaan aplikasi dan software, tapi teknologi itu mempermudah pekerjaan manusia, tetapi tidak selalu harus semuanya diadopsi. Jika tidak mahir, maka konsep berpikirnya kita harus belajar, mengupgrade keilmuan. Mungkin para mahasiswa yang tadi ditawarkan oleh Prof. Nur, website tentang cyber counseling di UM, coba ditelusuri. Jika ada yang kurang jelas, mungkin bisa ditanyakan melalui email ke Prof. Nur Hidayah. Nanti dilakukan pelatihan intensif, mungkin satu kelas. Nanti saya undang Prof. Nur untuk melatih cyber counseling kepada para mahasiswa di tingkat S1. Nah, yang selanjutnya adalah kreativitas penggunaan teknologi. Sekarang kita lihat asesmen non-tes. Asesmen non-tes bisa melalui Google Form. Ya, media sosial. Sekarang banyak sekali self counseling, lihat YouTube untuk menenangkan jiwa dan pikiran. Atau website membaca tentang tips-tips menghadapi ujian atau tips-tips sukses lulus SNMPTN. Nah, atau video animasi, YouTube, chat, dan email. Ini merupakan kreativitas penggunaan teknologi oleh konselor yang bisa digunakan dalam pelaksanaan layanan konseling ataupun bimbingan. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, kita harus membangun minat informasi dalam program BK. Kita lihat sekarang, ketika kita memberikan pelayanan, tentu pelayanan tersebut harus berdasarkan asesmen ya Bapak Ibu. Apa kondisi-kondisi konseling? Jadi kita kalau membuat program bukan hanya mengganti tahun gitu, tahun 2019 diganti 2021, tidak. Kita harus berdasarkan asesmen dulu. Kita lihat dulu apa problematika konseling. Apakah problematikanya berat ataukah ringan? Nah, jika problematikanya itu berat, bisa dilakukan pendaftaran konseling. Mungkin pendaftarannya karena kondisi pandemi, sekarang tatap mukanya terbatas, itu melalui Google Form. Lalu konselor melakukan evaluasi, penetapan, pelaksanaan evaluasi, dan pengendalian dan penetapan. Jika problematikanya ringan, maka konselor harus bisa membuat website di sini. Websitenya berisikan apa? Mungkin self-counseling, audio relaksasi, manajemen stres, atau kiat-kiat menghadapi kiat-kiat belajar efektif. Selanjutnya, kalau kita lihat, ada yang namanya sekarang kan namanya self-directive atau asynchronous learning kalau bahasa orang tab ya. Kalau ini website ini dia belajar sendiri namanya self-directive atau asynchronous learning. Kalau sudah berhubungan dengan konselor karena problematikanya berat, sudah masuk dalam collaborative synchronous learning. Kita lihat sekarang, kalau dulu konselingnya modelnya seperti ini ya. Konseling tatap muka. Namanya sinkronus, ada konselor, ada konseli. Sekarang bisa melaksanakan konseling tatap maya. Konselornya di rumah, konselingnya juga di rumah, sama-sama melihat
handphone atau sama-sama melihat laptop. Ini melakukan virtual sinkronus. Ada yang namanya konseling sinkronus, self counseling dengan membaca buku. Mungkin dengan membaca buku dia selesai masalahnya. Nah, dia belajar untuk menyelesaikan masalahnya sendiri melalui biblio dengan membaca buku. Sekarang personal mandiri self counselingnya melalui YouTube, melalui website dan yang lainnya. Nah, sekarang lihat konseling sinkronus dan konseling asinkronus. Nah, ketika penerapan konseling, karena sekarang di Mojokerto beberapa sekolah atau di Jombang atau di Malang beberapa sekolah sudah melaksanakan penerapan konseling, sudah menerapkan tatap muka terbatas, 1 minggu masuk, 1 minggu libur, 1 minggu masuk lagi. Mungkin bisa seperti ini, tatap muka maya. Kalau sudah pernah masuk minggu depannya tatap muka maya atau virtual sinkronus, dengan adanya konferensi, audio, video, dan web. Setelah itu, dia melakukan sebuah kolaborasi dengan kolaborasi atau asynchronous learning. Tanya temannya, tanya gurunya melalui chat, melalui diskusi, atau kolaborasi proyek, atau personal, mandiri, atau dia menyelesaikan permasalahan sendiri dengan mencari video, simulasi, slide, presentasi, dan e-book. Karena pada zaman-zaman perkembangan teknologi seperti ini, semua ilmu itu bisa dicari di dalam teknologi. Kita mau buat apa? Contohnya saya mau masak nasi goreng. Klik di YouTube sudah selesai. Saya mau cepat tidur, audio relaksasi selesai. Nah, saya mau menyelesaikan masalah stres, tips menangani masalah stres, itu sudah ada. Nah, itu namanya self mandiri atau self-directive asynchronous learning. Nah, contohnya kalau dalam media dalam masa PTM dari seperti ini, pelajari, dikasih audiovisual, terus setelah itu dikasih website, belajar website di sini dalami melalui WA, kita adakan pertemuan lewat Zoom atau Google Meet, satu terapkan melalui adanya kuis, Google Form, dan adanya evaluasi. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk pada materi inti yaitu Nawangsari Cyber Counseling berbasis chat dan video. Nah, makna Nawangsari merupakan nama dari filsafat Jawa. Nawang artinya melihat, sari artinya esensi. Makna Nawangsari adalah menjaring dan menyaring segala bentuk pandangan tentang cyber counseling sampai pada sari-sari esensi, yaitu hal-hal yang hakiki yang sedalam-dalamnya. Dalam hal ini, saya akan memberikan kajian tentang cyber counseling berbasis chat dan video yang berbasis pada praktik dan penerapan. Kita lihat makna cyber counseling tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Nur. Cyber counseling berbasis chat dan video adalah praktek counseling yang terjadi ketika konselor dan konselor berada secara terpisah dan memanfaatkan media elektronik untuk berkomunikasi. Interaksi cyber counseling berbasis chat dan video terjadi secara langsung atau sinkronus antara konselor dan konseli menggunakan verbal, chat, yang saling melihat wajah atau video dalam pertukaran komunikasi terapeutik. Mengapa cyber counseling berbasis chat? Yang pertama, ya ekonomis ya, mudah, tidak membutuhkan keterampilan teknologi informasi yang tinggi, tidak ada batas lokasi, komunikasi berjalan langsung, dan private, tetapi tetap terhubung. Pelaksanaannya begini Bapak Ibu, jadi saya coba untuk ramu proses-proses cyber counseling berbasis chat. Contohnya ada yang WA. Halo, selamat siang Pak Absi. Nah, ini masih pra-counseling. Maka konselor ketika disapa seperti itu, konselor harus selalu dibuka asesmen, tes dan non-tesnya, pemahaman data awal. Oh, siapa ini? Andi. Ya sudah, saya cari. Andi kelas apa? Kelas 10. Kita lihat daftar cek masalahnya. Kita kan harus punya daftar cek masalahnya, UMA-nya, ya, catatan anekdotnya, atau angket-angketnya, kita dalami dulu pemahaman data awal konseling melalui asesmen non-tes ketika awal kita meramu program itu. Nah, setelah itu kita lakukan penjadwalan konseling. Setelah penjadwalan konseling, ya pengisian formulir daftar dengan adanya Google Form,
penginformasi ketentuan dan pelaksanaan konseling. Setelah itu di tahap kerja, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nur banyak sekali teknik-tekniknya. Mungkin bisa penerapan teori dan pendekatan konseling yang sesuai dengan problematika konseling. Setelah itu, pada pasca konseling dilakukan penjadwalan konseling, penugasan, serta evaluasi. Contoh simulasinya begini ya Bapak Ibu. Ini ada siswa yang hubungi saya. Selamat siang Pak Habsi, mohon maaf mengganggu Pak. Saya ingin konseling dengan Bapak, apakah Bapak bersedia ya? Lalu saya jawab, selamat siang Andi, dengan senang hati. Bapak bersedia menerimamu untuk konseling. Ini lewat chat ya Bapak Ibu. Nah, Bapak ada jam kosong hari Jumat depan pukul 10 WIB. Tapi sebelumnya silakan isi formulir ini ya. Jadi konselor ketika melaksanakan konseling tetap harus ada dokumentasinya. Dikasih formulir pendaftaran konseling. Nah, ini data persetujuan untuk mengetahui nanti isinya ya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh konselor. Nah, baik Pak, akan saya isi. Nah, ini kondisi prakonselingnya. Setelah itu kita lihat juga kondisi prakonseling. Dia WA saya lagi. Selamat siang Pak Habsi, mohon maaf mengganggu Pak. Saya ingin konseling. Ini Bapak dengan bersedia menerima untuk konseling ya. Ini tadi ya. Oh ya. Baik akan ini. Nah, kita juga ketika ada hal seperti itu, kita juga harus jelas untuk menentukan peraturan-peraturan dalam cyber counseling berbasis chat itu. Satu, konseling datang ke sesi konseling sesuai dengan jadwal. Kalau memang tadi jadwalnya jam 10 ya, konseling chatnya jam 10. Yang kedua, konselor dan konseling menjadikan waktu khusus untuk konseling maksimal 60 menit. Yang ketiga, selama mengikuti sesi konseling, konselor dan konseli harus fokus mengikuti konseling, tidak mengerjakan hal-hal yang lain. Konselor dan konseli menggunakan bahasa dan istilah atau jargon yang sopan dan mudah dipahami. Yang terakhir, konselor dan konseli menjaga rahasia, tidak boleh men-screenshot percakapan dan mengirimkan kepada orang lain atau pihak-pihak lain. Nah, ini peraturan ini harus disampaikan kepada konseli. Jadi contoh simulasinya begini Bapak Ibu. Selamat sore Andi, semoga kabar baik ya Bapak. Semoga kabar baik ya. Bapak sekedar mengingatkan besok pagi jam 10 kita konseling melalui chat ya. Nah, contohnya begini. Selamat sore Pak. Oh ya Pak. Baik Andi, oh ya sembari menunggu waktu silakan baca aturan konselingnya. Tadi aturan tadi sudah kita buat, kita kasihkan pada konseli. Baik Pak, akan saya baca. Terima kasih ya. Nah, itu adalah kondisi-kondisi di dalam prakonseling. Sekarang kita masuk ke dalam tahap-tahap konseling. Prosesnya bagaimana? Yang pertama, yang harus dilakukan upaya konseling berbasis chat, itu yang pertama adalah konselor harus dan konseling menjaga kerahasiaan, saling menjaga kerahasiaan. Ketersediaan, memahami makna dari kalimat, mendengarkan secara terus-menerus atau memperhatikan kalau memang durasinya 40 menit, ya konselor tidak boleh disambi dengan pekerjaan yang lain, ya 40 menit untuk melayani konseling, mendengar secara terus, hadirkan kepercayaan. Jadi kalimat-kalimat yang berbentuk narasi dengan menghadirkan kepercayaan kepada konseli, yang terakhir adalah hadirkan penerimaan tanpa syarat. Nah, dalam cyber counseling berbasis chat, ada beberapa hal yang harus dikuasai oleh konselor. Konselor harus bisa membangun hubungan antar pribadi, mendengarkan, memberikan refleksi, memberikan penerimaan, umpan balik, dan klarifikasi pengulangan 1-2 kata. Atau klarifikasi cerita konseli, apakah betul cerita itu memang betul-betul kamu rasakan, atau problematika itu betul-betul kamu alami, kita melakukan klarifikasi. Yang ketiga adalah menetapkan tujuan. Karena keberhasilan konseling apabila konseli betul-betul mempunyai keinginan untuk menyelesaikan masalahnya
Kalau konselingnya tidak mau menyelesaikan masalahnya, maka konseling tidak bisa berhasil. Yang keempat, bekerja mencapai tujuan, yaitu pertanyaan terbuka, penyelidikan, pemberian struktur diagnosis, yang terakhir adalah mengakhiri konseling dengan rangkuman, usulan, evaluasi, dan follow up. Ini adalah model 5 tahap konseling menurut Bones Filkar tahun 2013. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, kondisi-kondisi konseling. Yang pertama adalah durasi percakapan. Bahasa harus kita betul-betul kita atur, kita harus menyesuaikan, jangan sampai terjadi kesalahan ketik, tanda baca yang jelas, ya, yang betul-betul bisa dibaca oleh konseli. Percakapan tentang percakapan, ya, makna dari sebuah percakapan, bertanya-tanya, selalu meringkas, selalu memberikan dukungan kepada konseli pada kondisi seperti ini, jeda, dan penggunaan emoticon atau stiker yang sesuai dengan kondisi. Jangan sampai ikonnya salah, ya. Kemarin ketika saya ngisi seminar di UM itu, Mas Nung itu mengatakan itu orang nangis tapi senyum gitu ya, itu emoticon yang salah. Nah, kita harus pahami tentang bahasa-bahasa komunikasi. Yang selanjutnya, hindari yang harus dihindari, yang harus diperhatikan adalah kita harus menyesuaikan kita komunikasinya kepada anak laki-laki atau perempuan. Kita harus pahami karakteristik remaja laki-laki kayak gimana, karakteristik remaja perempuan bagaimana. Hindari kata-kata kasar, ya. Jangan sampai terjadi manipulatif data. Makanya konselor sebelum melakukan konseling harus memahami data pendahuluan, yaitu asesmen non-tes atau asesmen tesnya, ketika konseling, kerahasiaan dalam penyebaran chat, dan situasi darurat. Yang selanjutnya, yang kedua, tadi kan sudah berbasis chat, sekarang konseling berbasis video call. Nah, konseling berbasis video call ya, Bapak Ibu. Mengapa konseling berbasis video call? Yang pertama, identik dengan tatap muka langsung. Tadi Prof. Nur sudah mengatakan kalau video call ya tatap muka secara langsung. Mudah, tidak membutuhkan keterampilan IT yang tinggi. Komunikasi secara langsung, private, tapi tetap terhubung. Tahap-tahap proses konseling berbasis video, ya pra-konseling sama seperti tadi. Pemahaman data awal, ya, penjadwalan konseling, pengisian formulir, dan pengisian ketentuan pelaksanaan konseling, penerapan teori atau teknik dan pendekatan konseling. Yang terakhir adalah penjadwalan konseling, penugasan, dan evaluasi. Sama seperti chat tadi. Kondisi pra-konseling, contoh ini hampir sama dengan chat, ada yang menyapa Bapak Ibu. Halo Pak Absi, maaf mengganggu. Nah, saya ingin berkonsultasi. Selamat siang. Pada jam ini anak disuruh mengisi form, Google Form ya. Baik, akan saya isi. Ya, ini. Peraturannya saya berkonseling berbasis video call. Sebelum sesi konseling, konselor konseling memastikan data dan jaringan cukup memadai. Tentunya saya berkonseling berbasis video call ini juga memakan data yang sangat besar. Ya, kalau Zoom ini sangat besar datanya daripada konseling berbasis chat. Konseling datang ke sesi konseling dengan jadwal yang sudah ditentukan. Tadi ketika di awal, ketika konseling sudah menyesuaikan keinginannya untuk konseling, maka konseling harus mendaftar melalui Google Form dan datang sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Menyediakan waktu khusus ya, menyediakan waktu khusus untuk konseling maksimal 60 menit. Jadi kalau sudah dilaksanakan janjinya jam sekian, jam 10 ya, waktunya 60 menit ya, konselor tidak boleh nyambi dengan hal yang lain ya. 60 menit ya harus dijalankan 60 menit. Konselor dan konseling berada pada satu tempat yang aman dan nyaman dari suara dan gangguan dari kehadiran orang lain. Selama sesi konseling, konselor dan konseling mengenakan pakaian yang sopan dan sikap yang pantas. Konselor dan konseling menggunakan bahasa dan istilah atau jargon yang sopan dan mudah dipahami.
Yang terakhir, selama mengikuti sesi konseling, konselor dan konseli fokus mengikuti konseling dan tidak mengerjakan hal lain. Ini merupakan bentuk peraturan cyber counseling berbasis video call. Tadi yang chat ada peraturannya, video call ada peraturannya. Dan ini juga harus dijelaskan. Simulasinya begini Bapak Ibu. Nah, ada pembuka, penjelasan masalah, ya, penggalian latar belakang masalah, penyelesaian, dan penutup. Di sesi pembukaan, sebentar. Bantu konseli merasa diterima. Pahami, jangan pernah menghakimi konseli. Konselor harus bisa mengelola emosi Anda sendiri. Pahami untuk bisa membangun hubungan itu memerlukan waktu. Pemahaman tentang apa yang diharapkan konseli, konselor bisa mengajukan pertanyaan yang lebih banyak atau berbeda. Jangan membuat konseli merasa ditolak, jangan menunda pengalian kasus ke konselor lain dulu, perencanaan layanan, ya, dan fokus pada kebutuhan konseli. Keterampilan teknis ketika melaksanakan konseling berbasis video, ya, yang pertama adalah satu, cek ketersediaan dan keberfungsian perangkat video atau audio, baterai, dan lain-lain. Cek penampilan dan sikap atau tempat posisi. Cek potensi gangguan, signal, data, suara, dan notifikasi. Dan yang terakhir adalah cek fitur aplikasi yang digunakan. Contohnya kamera, mikrofon, dan lain-lain. Keterampilan konseling yang harus dikuasai adalah konselor harus mampu membangun hubungan antar pribadi yang kuat, hubungan terapeutik yang kuat. Konselor bisa memberikan penerimaan yang terwujud secara verbal dan non-verbal atau bahasa tubuhnya. Konselor bisa mendengarkan secara aktif, ya, bisa mendengarkan secara aktif. Dan yang terakhir adalah sikap ramah, kontak mata, dan lain-lain. Baik, yang selanjutnya Bapak Ibu, pada tahap penelusuran masalah, penyebab masalah, keterampilan teknis yang harus dikuasai adalah cek penampilan dan sikap, tempat, posisi, checking perangkat apakah sudah memenuhi syarat, manfaatkan fitur aplikasi yang digunakan, kamera, mikrofonnya, dan yang keterampilan konseling, kita harus memberikan penerimaan, klarifikasi, memberikan pertanyaan terbuka, dan melakukan rangkuman, serta pengulangan 1-2 kata, memberi ekspresi, memberi resistensi, dan keterampilan relaksasi. Pada tahap penyelesaian masalah, yang pertama yang harus dilakukan ya checking eksternal, checking perangkat, pemanfaatan fitur, sedangkan keterampilan konseling yang harus dipunya mampu memberikan umpan balik, memberikan diagnosa pada permasalahan, usul-usul mikroekspresi dan relaksasi dan aplikasi teknik konseling yang sesuai dengan kondisi-kondisi konseling. Bapak Ibu yang kami hormati, mari contoh kita melaksanakan konseling relaksasi ya Bapak Ibu melalui konseling berbasis video ya. Salah satu relaksasi adalah salah satu teknik khusus untuk membantu konseli dalam keadaan tegang, cemas, gelisah, atau ketakutan agar bisa menjadi tenang kembali. Kapan konselor memberikan konseli teknik relaksasi? Ketika tegang, dia tegang menghadapi ujian, ketika tegang menghadapi wawancara atau rapat penting, ketika gelisah karena kondisi pandemi seperti ini, atau ketika mengalami kekecewaan dan keletihan. Jenis-jenis penggunaan relaksasi ada, pertama adalah penanganan biasa ya, sederhana, dan yang kedua adalah penanganan penuh. Mari kita praktekkan bersama ya Bapak Ibu ya. Contohnya konseli dipersilakan untuk duduk, semuanya sudah duduk ya dalam keadaan tidur atau santai. Konselor memberikan penjelasan, konseli untuk mengikuti instruksi, jadi habis ini tolong
para audien bisa mengikuti instruksi saya. Konselor memberikan instruksi dengan jelas dan nada yang suara yang menyejukkan. Waktu yang dipergunakan kurang lebih adalah 20 menit. Ya, kita mulai. Prosedur relaksasinya yang pertama adalah duduklah di kursi yang santai, baik-baik ya, santai, tenang, jangan ada hal yang meliputi keganduan Anda. Yang kedua, ayo kita tarik nafas dalam-dalam, kita keluarkan. Coba lagi, nafas dalam-dalam, keluarkan. Ya. Yang ketiga, tarik nafas lambat-lambat, lambat ya, keluarkan. Yang keempat, tarik nafas lebih lambat, keluarkan. Yang kelima, tarik nafas lebih lambat lagi, isi penuh paru-paru, dan keluarkan. Nah, ini merupakan bentuk dari teknik relaksasi ya, kendurkan tangan dan tarik nafas lambat-lambat, keluarkan. Nah, teknik relaksasi ini bisa digunakan konselor melalui video call, seperti pertemuan hari ini yang saya contohkan. Yang selanjutnya, sorry ya. Yang pertama, ini gerakan yang pertama. Coba sekarang kita mengepalkan tangan, ya, mengepalkan tangan. Silakan mengepal tangan. Nah, setelah itu tangan kita dua-duanya tangan diginikan ya Bapak Ibu, ya, kita taruh di meja. Nah, gerakan ini untuk menekuk kedua lengan ke belakang pada pergelangan tangan sehingga otot-otot di tangan ini lebih ke belakang, lebih tenang. Setelah itu, Bu Arifah bisa ikut juga, tangannya di pundak ya, digoyangkan. Ini. Silakan Bu Arifah bisa ikut. Ya. Nah, setelah itu, ini gerak untuk melatih supaya otot-otot kita lemas ya. Nah, sudah. Yang ketiga, sekarang pundaknya diginikan. Nah, ya, untuk mengendorkan bagian otot bahu-bahu kita dengan cara mengangkat kedua bahu setinggi-tingginya akan menyentuh kedua telinga. Nah, setelah itu yang kelima. Sekarang coba untuk kerutkan dan tutup mata, dikerutkan keningnya. Dikerutkan ya. Sudah, kalau sudah sekarang gerakkan mulut untuk ke atas ya. Terus ditaruh ke belakang. Nah, setelah itu dipandu untuk meletakkan kepala sehingga bisa beristirahat ya. Kalau kursi relaksasi itu kan ada gininya ya sebetulnya ya. Nah, bisa diletakkan. Setelah itu ditaruh ke belakang gitu. Nah. Ini untuk melatih otot leher supaya lemas. Setelah itu, gerakan ini dapat dilakukan dengan cara mengangkat tubuh seperti ini ya, kesadaran kunci. Lalu busungkan dada kita, dibusungkan gini, diangkat ke atas. Dan tepatkan letak dada gini. Nah, ini teknik relaksasi 13 ya, 14 sampai terakhir ini nanti bisa dilatihkan secara online atau melalui Zoom. Ayo kita relaksasi dulu biar. Nah, setelah itu konselor diajari untuk melakukan pengubahan pikiran terhadap masalahnya. Contohnya dia punya permasalahan apa, problemnya apa, diidentifikasi pikiran konselingnya dalam situasi masalah. Contohnya ini pakai teknik cognitive restructuring ya, di pengenalan dan latihan terhadap coping-nya, pikiran-pikiran negatifnya untuk dilatih ke positifnya dan perpindahan dari pikiran negatif kepada positif. Pengenalan dan latihan dan penguatan positif. Yang terakhir adalah tugas rumah dan tindak lanjut. Seperti gini, kita kasih tugas rumah.
Contohnya dia punya pemikiran yang negatif gini, aku gendut gitu ya. Kemudian berpikirnya maka kita harus melatih dia untuk melakukan coping talks. Kira-kira apa ya lawan dari aku gendut itu, masalah kamu gendut tuh. Oh, banyak orang yang lebih gendut daripada kamu. Berarti dituliskan, oh aku dianggap kurus oleh orang yang lebih gendut kok. Nah, contohnya gitu. Ada yang mengatakan, aku jelek, tapi loh hidungku lo mancung gitu ya. Oh, itu kelebihanmu. Nah, coba berarti seperti itu. Jadi konselor melatihkan pertentangan antara pikiran negatif ditantang dengan pemikiran-pemikiran yang bersifat positif. Setelah itu form ini nanti bisa dikosongi pada Bapak Ibu, dikasihkan kepada konseli untuk dilatih untuk melaksanakan teknik cognitive restructuring. Nah, ini teknik relaksasi yang tadi ya mungkin nanti bisa dipelajari di rumah atau dilaksanakan dalam menyelesaikan tugas ya. Yang terakhir, Bapak Ibu, adalah penutupan sesi konseling berbasis online atau berbasis video. Yang pertama, konselor bisa merangkum kegiatan dari awal sampai akhir, usul-usul saran, refleksi, keterampilan konselingnya adalah checking eksternal dan pemanfaatan fitur. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.